Puji Tuhan, selamat siang, selamat lagi kita bertemu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun saat ini kita tidak bertemu langsung seperti biasanya di setiap hari Minggu, walaupun hanya melalui FB atau melalui video, kami percaya sebagai hamba Tuhan ada banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Oleh sebab itu, sebagai ibadah kita pada hari Minggu ini, kita akan melihat bagaimana keadaan yang Allah sedang rancang di dalam kehidupan kita. Dan saya terlalu percaya Allah tidak pernah salah di dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab itu jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khususnya jemaat GPD Immanuel Sentra. Hari ini kita tidak bertemu. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang lain yang sedang melihat video ini. Saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Sebelum itu, kita akan mendengarkan firman, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita tunduk kepala, dan saya minta jemaat tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, mengucap syukur di pagi hari yang indah ini, walaupun kami hanya bertemu melalui video yang kami buat, melalui streaming. Kami percaya berkat Allah tidak mengurangi seperti biasanya kami ada di rumah Tuhan. Walaupun kami berjauhan, walaupun kami hanya beribadah di rumah, tetapi berkat tetap ada di dalam kehidupan sebagai gereja Tuhan. Sebab itu, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Engkau layakkan hati kami, Engkau kuduskan pikiran kami, sehingga apa yang dilepaskan oleh kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu ini, semuanya datang daripada-Mu. Setiap kuasa-kuasa yang tidak datang daripada-Mu, roh-roh ketakutan karena virus corona, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah berkat Allah menjadi bagian dalam hidup kami, dan kami akan terima firman-Mu pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan mau melihat kebenaran firman Allah. Kita akan mau merenungkan firman Allah buat kita semua yang saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34. Kita akan baca di sana mulai ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Kitab Mazmur pasal yang ke-34, kita akan baca mulai ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tiada berkekurangan orang yang takut akan Dia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Allah memberikan satu pernyataan bahwa kita sebagai gereja Tuhan, malaikat Tuhan selalu kirim buat saya dan saudara. Malaikat Tuhan firman Allah katakan selalu mengelilingi saya dan saudara. Oleh sebab itu ketakutan, kecemasan, kegelisahan, bunda gulana tentang keadaan sekarang ini kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang ganti berperan. Mungkin ketika kita ada di dalam rumah pada hari-hari ini, karena anjuran pemerintah, bahkan semua sinode-sinode gereja mentaati dan mengikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah. Dan ini adalah satu rancangan, bukan karena rancangan manusia, tetapi rancangan Allah bagi orang yang percaya, supaya belajar mandiri, belajar mengandalkan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Mungkin sering kita dibimbing, sering kita dituntun oleh gembala, tapi ada saatnya jemaat Tuhan membangkitkan, membangunkan dirinya sendiri sesuai dengan karakter kebenaran firman Allah. Sebab itu, kalau kita kembali kepada kebenaran firman Allah, ada hal-hal yang Tuhan minta kepada kita hari-hari ini.
Ada maunya Tuhan supaya kita tetap membangun satu hubungan yang baik, karena Allah mempunyai sesuatu yang luar biasa. Memang melihat keadaan sekarang, memang kebenaran firman Allah katakan di penghujung akhir zaman semuanya akan dibukakan. Kitab Wahyu pasal yang ke-6 di sana dijelaskan bagaimana akan datang bala sampar, bagaimana akan datang masalah yang sulit, dan itu sudah dinyatakan oleh kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu pada siang hari ini, apa yang Tuhan mau supaya kita tetap ada di dalam kehidupan kerohanian kita, supaya kita tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, tetapi kita fokus kepada Dia. Firman Allah katakan di sini di dalam ayat yang ke-8, di sini dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dengan kata lain, kita melihat akan kebaikan Tuhan. Kita juga bisa menginterview keadaan-keadaan pengalaman kita di waktu yang lalu. Kita melihat kebaikan Tuhan. Jangan ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang begitu besar, masalah global yang terjadi di belahan dunia ini, bahkan terjadi di Indonesia, khusus kita yang ada di Jakarta, kita merasa kok begini dan begitu. Tapi semua ada dalam rancangan Tuhan. Karena Yeremia 29 ayat 11 sana dikatakan, rancanganmu bukan datang dari kita, tetapi dari Dia. Sebab aku tahu rancangan tentang kamu yang ada di dalamku. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Sebab itu, saat ini kita melihat apa yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita. Tentunya ada satu cara, ada satu sikap, ada satu perbuatan yang harus kita tampilkan hari-hari. Yang pertama, cara apa yang Tuhan minta? Sikap apa, kemauan apa yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita? Dengan cepat saja. Yang pertama, kita lihat. Yang pertama, kita jangan takut. Amin. Kita jangan takut. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 91 mulai ayat 1 sampai terakhir satu kali itu. Bahkan lebih spesifik mulai ayat 5 sampai ayat 11. Walaupun ada yang rebah di sebelah kanan, ada yang rebah di sebelah kiri, tapi pertolongan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Walaupun panah itu akan datang kepada kita, tetapi kita tetap dipelihara, kita tetap dijaga oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah umat pilihan Allah. Karena kita ini adalah biji mata Allah. Oleh sebab itu, kita jangan takut. Walau 1000 rebah di sisiku, kita tetap kuat. Kita tetap mampu berdiri dengan apa yang Allah sedang persiapkan di dalam kehidupan kita. Kita jangan khawatir. Kita lihat Yusuf. Di dalam dia mendapatkan kepercayaan daripada Tuhan, dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya seorang abdi. Dia hanya seorang pembantu. Tetapi ketika rancangan itu datang, Tuhan cuma minta, jangan takut. Orang yang takut mudah diserang oleh berbagai masalah. Orang yang takut mudah diserang dengan segala penyakit. Itu kata dokter-dokter yang sedang meneliti keadaan sekarang. Tetapi kita, sebelum apa yang dikatakan dokter jangan takut, karena itu adalah bagian dari masalah kita, firman Allah katakan kita harus kuat. Sebab itu firman Allah katakan hati yang gembira adalah obat, tetapi tulang yang kering mematahkan semangat. Oleh sebab itu kita harus bangkitkan kegairahan di dalam kita beriman kepada Tuhan. Amin. Sehingga kita berjalan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Yang kedua, kalau yang pertama kita harus takut, kita jangan takut. Yang pertama kita jangan takut, dan kita harus berpegang kepada firman Tuhan supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagaimana yang dikatakan di dalam Mazmur
Mazmur 91 ayat 5 sampai 11, lebih spesifik. Dan yang kedua saya tulis di sini, sikap apa yang harus kita berikan kepada Tuhan, cara apa yang harus kita tampilkan kepada Tuhan. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, kita harus beriman. Amin. Kita harus beriman kepada Tuhan. Iman adalah dasar. Amin. Dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita harapkan. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Iman adalah dasar. Bagaimana kita berjalan dengan tidak merasa takut kalau kita tidak punya iman? Orang berani berjalan di dalam segala ketakutan kalau ada sesuatu terjadi. Tetapi kalau dia punya iman, ketakutan itu akan hilang. Kita ambil contoh. Ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, itu kan masalah bagi orang berjalan di atas air. Mereka katakan Yesus sebagai hantu. Tetapi kebenaran firman Allah katakan, ketika Yesus menyuruh Petrus melangkah, ketika dia berjalan, imannya menjadi kendor, imannya takut, ada ketakutan. Oleh sebab itu, kalau kita punya iman yang besar, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Dia akan memegang kita. Sebab itu kita harus punya iman. Iman ini kita harus bangkitkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Matius pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-22. Nanti saudara baca di rumah. Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-22. Di sana dijelaskan bagaimana dia mau mencapai satu kekuatan iman, sehingga dia boleh meraih. Karena dia punya iman, dia mendapatkan kesembuhan, dia mendapatkan kekuatan yang datang dari Allah. Itu yang kedua, kita harus punya iman. Kita harus beriman kepada Tuhan dan berharap terus kepada Tuhan. Yang ketiga, yang pertama, jangan takut. Yang kedua, kita harus beriman kepada Tuhan. Dan yang ketiga, berdoa. Ini yang harus kita lipat gandakan. Kita lipat gandakan di hadapan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kemarin kita pulang berdoa. Tapi ketika masalah ini datang, virus ini datang, COVID-19 datang, Corona datang, baru kita datang kepada Tuhan. Hari ini, supaya kita tidak takut, supaya kita tetap beriman kepada Tuhan, berdoa. Yesus, ketika dia mau diperhadapkan dengan satu masalah, dia datang di Taman Getsemani. Dia ajak murid-murid yang dia kasihi, ketiga murid. Ketika dia berdoa, ketika dia kembali lagi mendapati kedua muridnya sedang tertidur, ketiga muridnya sedang tertidur, sampai dia katakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Minimal 1 jam. Ukuran orang Kristen 1 jam. Oleh sebab itu, kita sebagai gereja Tuhan, kita harus mengecap, melihat bagaimana kebaikan Tuhan, sehingga kita boleh melihat sesuatu yang baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Dia katakan jangan takut. Dia katakan kita tetap beriman dan tetap berdoa kepada Dia, sehingga kita akan melihat sesuatu yang beda di dalam masalah-masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Yang keempat, poin yang keempat, sikap apa yang harus kita berikan? Yang pertama, jangan takut, tetap beriman kepada Tuhan dan tetap berjaga-jaga di dalam doa. Dan yang keempat, berbagi. Keadaan sekarang kita dituntut itu kasih, berbagi. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu panjang sabar. 1 Korintus kata di sana katakan, di mana Paulus katakan kita harus berbagi dengan orang lain, apalagi dengan keadaan situasi yang sedang berkembang pada hari-hari ini. Dan saya percaya kalau kita tahu berbagi dengan satu dengan yang lain,
kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana Efesus pasal 4 ayat 2. Nanti saudara baca di sana. Efesus pasal 4 ayat 2. Kita harus berbagi dengan sesama kita. Kita harus berbagi dengan orang-orang seiman. Sehingga kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, berbahagia. Berbahagia. Roma pasal 12 ayat 12. Semua yang sedap, semua yang manis, semua yang patut dipuji, itu harus kita kembalikan semua. Karena Tuhan adalah sumber segalanya di dalam hidup kita. Sumber dari kehidupan kita. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, karena dia sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Karena dia mampu memberkati, mampu menyembuhkan, dan mampu memulihkan. Itu kata pujian. Oleh sebab itu, kita harus berbahagia dalam keadaan yang sedang kita hadapi. Walaupun kita selama ini mungkin sudah 2 minggu gak keluar, ada Tuhan. Sebab itu, selama kita diperhadapkan dengan masalah ini, kita jangan takut, kita tetap beriman kepada Tuhan, kita tetap berdoa, tetap kita berbagi satu dengan yang lain, sehingga di dalam pengiringan kita kepada Tuhan ada kebahagiaan. Sehingga kebahagiaan yang Tuhan buat bukan hanya sesaat, bukan hanya hari ini, tapi sampai dia datang pada kali yang kedua. Sehingga kita akan melihat sesuatu yang beda. Saya percaya, mungkin di minggu yang akan datang kita akan kembali bertemu di gereja, atau 2 minggu akan datang, kita tidak tahu. Kita akan menunggu bagaimana peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Sebab itu saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, khususnya GPD Immanuel Sentra, biarlah tetap beribadah kepada Tuhan, tetap ada hubungan yang baik dengan Tuhan, tetap kita membangun satu hubungan yang mesra satu dengan yang lain, terlebih kepada Tuhan. Kita jangan takut, kita jangan khawatir. Burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia berikan yang terbaik. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saya percaya pada siang hari ini, biarlah dengan renungan firman Allah ini, kita tetap memiliki kekuatan yang datang daripada Allah. Amin. Amin. Saya percaya. Amin. Saya percaya karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita pada siang hari ini. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Allah ini. Biar renungan firman Allah ini menjadi kekuatan. Tapi sebelum itu, sebelum kita akan mau berdoa buat firman Allah, saya percaya jemaat Tuhan mungkin ada masalah. Jemaat Tuhan mungkin ada pergumulan. Karena sudah dua sepekan kita tidak bertemu. Tapi saya percaya pada saat siang hari ini jemaat Tuhan merasakan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Sebab itu mari kita berdiri dan taruh tangan kananmu, tangan kirimu di dada, dan tangan kananmu engkau angkat di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang melihat setiap hatimu, biar Tuhan yang melihat setiap penyerahanmu. Walaupun hari-hari ini mungkin ada berapa jemaat kita atau saudara kita seiman sudah pulang kampung, sudah tidak ada di Jakarta karena keadaan. Tapi kita akan bertemu ketika masalah ini telah selesai, dan biarlah kita akan berdoa buat kebenaran firman Allah. Mari kita angkat satu pujian. Buat kau ku sembahyang, 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 ku sembahyang buat kau. Bapa di surga, kami datang lagi kepadamu lewat kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sudah lemaskan. Biarlah kebenaran firman ini menjadi kekuatan buat jemaat GPD Immanuel Sentra. Walaupun kami hanya bertemu melalui video, tapi kami percaya kekuatan firman Allah selalu ada
dan tidak pernah dibatasi dengan keadaan apapun. Oleh sebab itu biarlah kami tidak merasa takut, kami tetap beriman, kami tetap berdoa, kami tetap berbagi dengan satu dengan yang lain, sehingga ada satu kebahagiaan yang kami hadapi hari-hari ini. Oleh sebab itu mari Engkau penuhi kami dengan sukacita, Engkau penuhi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu, taruh firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga firman ini boleh mendorong iman kami, boleh menguatkan iman kami, walaupun dalam keadaan situasi yang saat ini kami hadapi di luar sana menakutkan, tetapi kami beriman kepadamu. Engkau akan membentengi kami dengan pasukan malaikat surga. Engkau akan mengirim pasukan malaikat surga mengelilingi kami, sehingga kami tidak dihadapi dengan malapetaka. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi jemaat yang punya masalah. Engkau datang di dalam kehidupan mereka, Engkau lawat di dalam kehidupan mereka. Tangan mereka yang terangkat Tuhan, Engkau jamah, Engkau lihat segenap hati mereka, Engkau jamah dalam nama Yesus. Engkau berkati sehingga masalah apapun yang mereka hadapi hari-hari ini Engkau selesaikan. Usaha pekerjaan yang mereka kerjakan di rumah, pendidikan mereka yang mereka belajar di rumah, Engkau berkati. Bahkan semuanya Tuhan, biarlah semua ada dalam lingkupan daripada-Mu. Biarlah kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami, sehingga apapun yang kami perbuat, nama-Mu dipuji. Terima kasih buat firman-Mu. Ini menjadi doa kami kepadamu. Kami alaskan hanya di dalam nama Yesus, dan berkat Allah turun atas jemaat Tuhan di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan berkat, nyatakan pemulihan, nyatakan sukacita, sehingga mereka kuat di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami diberkati. Haleluya, amin. Saudaraku, biarlah pertemuan kita pada saat ini menjadi kekuatan buat kita semua. Biarlah kita akan bertemu pada hari Minggu besok di dalam pertemuan ibadah-ibadah kita. Dan saya mintakan kepada jemaat GPD Immanuel tetap ada di dalam doa. Kita saling berdoa satu dengan yang lain. Kalau ada masalah, telepon. Kami sebagai gembala siap untuk melayani, walaupun hanya melalui jarak jauh, atau melalui handphone, atau melalui telepon, itu akan membawa satu sukacita. Terima kasih, sampai ketemu pada hari Minggu besok. Haleluya, amin.